Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kawan-kawan dan keluarga senantiasa diberi kesehatan. Kita akan lanjutin pembahasan kita mengenai video cara menganimasikan gerakan robot Namaxis di SolidWorks. Dan di video kali ini sudah masuk episode ke-6. Ini robot Namaxisnya, ini SolidWorks-nya. Dan seperti kawan-kawan lihat, di sini ada sebuah station yang mana dilindungi semacam kerangkeng ya ini. Ini sebenarnya untuk melindungi orang dari gerakan robot supaya tidak tersenggol oleh robot. Ya, di video kali ini kita akan mencoba memindahkan kardus ini dari sini ke conveyor. Lalu dari conveyor akan mengantar. Lalu setelah kardus itu berada di atas conveyor akan mengantarkan kardus tersebut ke orang ini. Jadi di sini ceritanya ada orang. Ini model manusia, istilahnya manekin. Oke, untuk robotnya sendiri, saya menggunakan ABB, Industrial Robot ABB, serinya IRB 1200, IRB 1200. Oke, untuk kawan-kawan yang pengen mendownload 3D-nya, itu bisa diakses di situsnya ABB. Ini linknya, ini linknya. Oke, lalu kawan bisa scroll ke bawah. Untuk mendownload 3D-nya bisa langsung ke sini. Ke sini ya, yang gambarnya ini. Oke, kita lanjut ke SolidWorks-nya. Jadi bikin sebelum kita pindahin ini ke sini, kita bikin polanya dulu nih supaya lebih rapi lah. Oh ya, jadi di video kali ini sebelumnya saya mau lebih fokus ke materi baru. Jadi buat kawan-kawan yang belum sempat melihat episode 1 sampai 5 atau episode sebelumnya, bisa dicari di YouTube. Judulnya ini, video cara menganimasikan gerakan robot 6 aksis di SolidWorks. Yang ini part 1. Part 1 itu lebih ke pengenalan. Lalu part 2 kita belajar gerakan dasar, gerakan sembarang dulu, tapi masih gerakan dasar. Part 3 gerakan dasar juga, tapi kita kasih jeda. Part 4 kita mulai memakai N-efektor. Dan part kelima kita mulai menyusun kardus dari satu tempat ke tempat lain. Dan di part ke-6 ini, atau episode ke-6 ini, kita akan menyusun kardus dari sini ke conveyor. Lalu dari conveyor ditransfer ke orang. Oke, kita langsung mulai aja. Kita bikin polanya. Pertama, kita arahin robotnya ke sini. Ke sini. Ya, segini aja. Ini kita klik. Kita duplikat. Untuk caranya duplikat saya yakin udah pada tahu. Saya nggak akan jelasin di sini. Lalu ini kita klik. Ini kita klik kanan. Ketika kita klik sub assembly, kita klik sub assembly-nya ini ya. Ini SolidWorks akan langsung mengarahkan ke sub assembly atau part yang dimaksud. Jadi ini memudahkan. Oke, jadi ini diklik kanan, kita bikin fix. Oke. Kemudian ini kita klik ini, kita mat ke sini. Centang. Klik ini, centang. Klik ini, centang, centang. Oke, part baru yang udah di copy tadi biasanya akan terletak di bawah. Lalu part baru ini kita klik kanan, kita bikin fix. Oke. Kemudian sub assembly yang tadinya kita bikin fix, kita klik kanan, kita bikin float. Oke. Kemudian kita turunin. Sorry. Sebelum diturunin ini kita bikin folder dulu. Kita blok semuanya. Klik kanan, add to new folder. Kita kasih nama. Robot posisi 1. Lalu folder ini kita klik kiri atau klik kanan sama aja. Kita suppress.
Kemudian kita arahin robotnya ke sini. Ini biarin aja dulu. Kita mau bikin polanya dulu. Oke. Robotnya kita arahin ke sini. Kemudian ini kita duplicate. Ini kita klik. Kemudian subassembly-nya ini kita klik kanan, kita bikin fix. Sama kayak tadi, ini di mat. Klik ini, mat, ke sini. Klik ini, klik ini. Lalu klik ini, klik ini. Oke. Kemudian yang bawah kita klik kanan, kita bikin fix. Kemudian ini subassembly-nya ini kita klik kanan, kita klik float. Kemudian mat yang ada di bawah kita blok, kita klik kanan, add to new folder, kita kasih nama robot posisi 2. Oke. Robot posisi 2 kita klik kiri atau klik kanan sama aja, kita suppress. Kemudian posisi 3. Posisi 3 itu dia tegak lurus sama permukaan atau ini sejajar, permukaan ini sejajar sama kardus ini. Pertama kardus ini kita klik kanan dulu, kita bikin fix. Sorry, ini udah dibikin fix sih sebelumnya. Ya. Kita ulangin aja. Klik kanan, kita bikin fix. Oke. Kemudian klik mat, ke advance mat, klik width, klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Enter. Klik width lagi. Nah, tadi. Klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Enter. Oke, posisi 2 ceritanya di sini. Ke standar mat, klik ini, lalu klik jarak. Kasih misalnya 100 saja. Enter atau centang. Kemudian ini dicentang karena kita cuma mau posisiin aja di sini. Lalu ini dicentang. Ini masih bisa digerakin. Nah, tapi udah kita posisiin. Klik ini, klik subassembly-nya. Klik kanan subassembly-nya, kita bikin fix. Lalu di duplicate part-nya, kita mat ke sini. Klik ini, mat, klik ini, enter. Klik ini, enter. Klik ini, enter. Lalu part duplikatnya kita klik kanan, kita bikin fix. Kemudian klik salah satu bagian subassembly-nya, dia akan mengarahkan ke subassembly-nya. Lalu subassembly end effector-nya kita klik kanan, kita float. Lalu scroll ke bawah, ini mat-nya kita blok, kita klik kanan, add to new folder. Robot posisi 3. Oke. Ini pola ke arah sini. Kemudian kita bikin pola yang ke arah sini. Ini kita suppress. Kita balik. Oke. Jadi ini pola nanti untuk ngambil ya. Untuk ngambil. Kita biarin aja dulu. Part apa namanya? Referensi. Kita nyebutnya referensi. Kita sebut referensi ini ada di sini dulu. Oke, kita udah balik ke home position. Oke, kemudian ini kita tekuk kayak gini nih. Salah, sorry. Yang ini. Nah, kita tekuk kayak gini. Kayak gini. Oke, kayak gini persis. Oke, kalau udah, ini diklik. Kita pasti ini udah di float. Klik kanan. Oh ya, di float dulu ini. Oke, kemudian yang end effector kita klik di sini. Klik mat. Klik ini atau ini sama aja karena ini satu permukaan. Klik centang. Kemudian klik ini sama klik ini. Kasih jarak. Misalnya 680 centang.
Kemudian ini diklik, di mat ke sini. Ya, kita ambil ini sebagai posisi aja. Ini dicentang yang paling bawah. Lalu ini diklik, masuk ke subassembly. Subassembly diklik kanan, klik fix. Kita duplicate partnya juga di sini. Oke, lalu kita mat. Oke, kita enter. Kemudian part yang paling bawah kita klik kanan, kita bikin fix. Kemudian select salah satu subassembly-nya, salah satu bagian subassembly-nya. Lalu subassembly end effector ini kita klik kanan, kita float. Lalu kita blok yang ini, klik kanan. Add to new folder, kita kasih nama robot posisi 4. Oke. Atau mungkin ini kita kasih nama posisi 5 aja kali ya. Soalnya biar nggak terlalu jauh. Maksudnya gini. Takutnya nanti error. Oke, ini kita duplicate. Ini sementara diaktifin dulu. Klik mat ini. Mat. Klik ini. Enter. Kemudian, nah, maksudnya biar bertingkat gitu. Dari sini ke sini tuh bertingkat. Bertingkatnya secara bertahap lah, jangan langsung lompat gitu. Oke. Lalu klik ini, kasih jarak, misalnya 80, centang. Lalu ini di mat ke sini, kasih jarak misalnya 10. Oke, ini dicentang ya, kita mau positioning aja. Kalau udah yang paling bawah ini, kita bikin fix. Setelah itu yang ini kita klik, kita suppress. Arahin robotnya ke sini. Klik ini, mat, ke sini. Enter. Ini di mat ke sini. Enter. Ini di mat ke sini. Oke. Jadi ini posisi ke 4. Ini kita pindahin ke sini. Di anu aja. Diklik kiri, tahan, lepas. Oke. Drag and drop. Kita klik save. Ini kita aktifin posisi 5. Ya. Kemudian ini kita pindah ke sini. Kita geser robotnya ke sini. Oke. Tingginya masih sama segini. Kita klik, mat. Ini diklik. Oke. Kemudian ini diklik. Ini ke sini. Kasih jarak 130 misalnya. Kemudian enter atau centang. Ini diklik, ini diklik. Kasih mat jarak, misalnya kasih 130 juga. Oke, kayaknya terlalu jauh nih. Kasih 120 aja deh. Centang. Yang tadi 130 kan, bikin 120. Oke. Ini kita centang, enter. Lalu ini kita klik. Kemudian kita klik kanan subassembly-nya, subassembly end effector-nya, kita bikin fix. Ini kita duplicate. Ini kita duplicate. Lalu kita mat ke sini. Klik ini, mat. Sini, enter. Ini ke sini, enter.
ini ke sini. Enter. Oke. Kemudian ini kita klik kanan yang paling bawah, path barunya kita bikin fix. Lalu sama sub assembly-nya kita klik kanan, kita bikin float. Lalu math ya kita kasih nama, robot pos 6. Oke. Oke, kemudian jalur berikutnya adalah di sini. Jadi nanti kardusnya akan ditaruh di sini. Kardusnya akan ditaruh di sini. Folder robot ini kita suppress. Ini tingginya masih sama ya. Ini diklik. Ini kita bikin sorry. Oh iya, udah duplikat. Oke, ini kita klik, kita mat ke sini. Mat, centang. Kemudian ke advanced mat, pilih width. Klik ini, dan klik ini. Enter. Ya, jadi nanti naruhnya di sini nih. Lalu ke standar mat, klik ini, kasih jarak, misalnya 210. Oke. Kemudian ini diklik, enter. Klik ini di klik kanan, dibikin fix. Oke. Setelah itu ini kita duplikat. Sama kayak tadi. Ini diklik, mat, klik ini, enter. Klik ini, enter. Kita jauhin dikit. Lalu ini diklik, enter. Lalu part barunya kita klik kanan, kita bikin fix. Setelah itu sub assembly-nya kita bikin float. Sama persis kayak tadi. Oke, kemudian ini math-nya kita kasih nama robot posisi 7. Oke, jadi kita udah punya ini pola robotnya. Ini posisi 7, robot posisi 6, robot posisi 5, robot posisi 4, robot posisi 3, robot posisi 2, robot posisi 1, home position. Oke, kita save dulu. Oke, setelah ini kita langsung aktifin yang posisi 3 karena ini posisi mau ngambil. Nah, sekarang kardusnya. Kita akan mulai ngambil kardusnya nih. Oke. Ini robot posisi 3 kita suppress. Kita kan udah punya ini nih referensi di sini nih. Jadi ini kita mat. Sebelumnya pertama ini kita bikin ini dulu. Sebelum ke sini kita bikin referensi dulu untuk kardusnya ya. Jadi fungsinya nanti kalau udah dibikin semua ininya, titiknya, semua posisinya, itu kalau mau kita balikin ke asal bisa seperti ini, bisa numpuk 3 seperti semula. Caranya gini. Ini kardusnya, klik sini, klik di sini, mat, klik di sini. Kasih jarak. Karena tebel kardusnya ini 150, kita kasih jarak 450 karena kita tumpuk 3. Di sini kita kasih 50 aja. Kasih jarak 50. Ini diklik ke sini, kasih jarak 50. Oke. Kemudian kardusnya kita susun seperti ini. Klik di sini, mat, aktifin multiple mat-nya. Ini, klik ini, langsung klik ini. Klik kiri ya. Balik ke sini, kursornya arahin ke sini. Ini diklik, klik, klik. Biar bisa match sekaligus. Lalu ini ke sini.
dan ini ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih nama kardus homing. Ini kita taruh di sini aja. Caranya di drag and drop biasa. Klik kiri, tahan, lepas. Oke. Jadi kalau misalnya saya acak-acak nih kardusnya, kayak gini. Ini saya bisa balikin dengan cara unsuppress ini. Nah, kardus homingnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngambil nih. Posisinya di sini. Ini kita ini ini vektornya di sini. Kita klik ini, klik mat, arahin ke sini. Oke. Ini diklik di sini, lalu di mat ke sini. Oke. Sebentar. Kemudian kardusnya kita apa namanya? Kita bikin fully define dulu. Caranya mirip kayak tadi, klik ini, mat, klik ini, kasih jarak 450. Klik ini, ke sini, kasih jarak 50. Klik ini, ke sini. Mana tadi? Kok hilang kardusnya? Kok hilang kardusnya? Ini kita delete. Kita bikin kardus homing. Nah, itu maksud saya kalau terjadi kesalahan, itu bisa dibalikin seperti semula. Oke. Kalau gitu kardusnya dulu aja deh, biar aman. Ini diklik, mat, klik ini, kasih jarak 450. Klik ini, kasih jarak 50. Klik ini, kasih jarak 50. Centang. Kemudian n vektornya ini di mat ke sini nih, referensi yang ini. Centang. Kemudian ini ke sini. Centang. Nah, ini ujung vakumnya atau suction cup-nya ke sini. Nah, jadi referensi ini membantu sebagai guide untuk mempermudah. Kemudian ini kita kasih nama kardus 1 posisi 1. Oke. Kemudian ini kita suppress. Ini kita balikin ke posisi 4. Oke. Posisi 4. Kemudian ini kardus 1 kita mat ke sini nih. Kita mat ke advance mat, klik width. Sorry. Belum ke klik tadi. Klik width, klik ini, enter. Klik width, klik ini, klik ini, enter. Lalu ke standar mat, klik ini, enter. Kemudian ini kita kasih nama kardus 1 posisi 2. Oke. Ini kita suppress. Kita ke robot 5. Jadi mempermudah ini. Kemudian klik mat ke advance mat, klik width, klik ini, enter. Klik width lagi, klik ini, enter.
Lalu klik ini, mat, di mat ke sini. Enter. Ini kita kasih nama kardus 1 posisi 3. Oke. Kemudian ini kita suppress, ini juga kita suppress, pindah ke robot posisi 6. Oke. Lalu kardusnya kita mat lagi ke situ. Klik mat, ke advance mat, klik width, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, enter. Klik width lagi, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, enter. Ke standar mat, klik ini, enter. Kemudian ini kita kasih nama kardus 1 posisi 4. Oke. Kemudian ini kita suppress, ke pos 7. Pos 7 di sini. Oke, kemudian ini kita mat, advance mat, width, klik ini, dan klik ini. Klik width, klik ini, dan klik ini. Kemudian ke standar mat, klik ini dan klik ini. Oke. Ini kita kasih nama kardus 1 posisi 5. Oke. Kemudian ini kita suppress. Ini kita suppress juga. Nah, ini nih. Di sini nih. Kita ke mat. Nah, ini dihapus dulu. Ke advance mat. Width, klik ini, dan klik ini. Kemudian klik width, klik ini, dan klik ini. Oke, kemudian standar mat, klik ini, enter. Nah, ini, yang ini nih, masih pakai referensi yang ini juga, yang sama. Klik ini, mat, klik ini, enter. Klik ini, Tetapi yang ini di mat ke sini. Enter. Atau centang. Sama aja sih. Oke. Kemudian ini kita kasih nama kardus 1 pos 6. Oke. Kemudian ini kita klik, kita suppress. Nah, kemudian ini bisa langsung balik ke sini dengan cara ini diaktifin. Oke. Tapi berhubung udah kita bikin, ini biarin aja dulu di sini. Oke. Jadi di kardusnya udah kita pindahin dari sini ke sini. Sekarang kita gerakin kardusnya udah di atas conveyor nih. Jadi kita gerakin kardusnya ke arah operator. Oke. Kita kasih. Oh ya, saya kelupaan. Jadi gini, kardus ini akan digerakkan menggunakan motor ya. Nanti kita gerakin kardus ini pas di motion study aja. Jadi ini Jadi yang kardus 1 kita umpetin dulu. Oke, kita langsung ke kardus 2. Oke. Tadi posisi 3, kardus 2. Ya. Oke, kita udah otomatis posisiin robot di sini karena udah ada referensi di sini. Nah, sekarang kita klik ini, mat, klik ini, kasih jarak. Ini 300 harusnya. Oke, kemudian ke advance mat, klik width,
klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Enter. Kemudian klik width lagi, klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Enter. Nah, kemudian yang robotnya, ini diklik ke sini, di mat ke sini. Ini di mat ke sini. Tetapi ujung suctionnya ini, ujung vakumnya ini di mat ke sini. Oke. Nah, ini kita kasih nama kardus 2 posisi 1. Oke. Ini kita suppress. Lalu arahin robot ke robot pos 5. Pos 4. Kemudian kardusnya kita mat ke sini. Kardus 2 kita mat ke sini. Klik mat, advance mat, width. Ini diklik, ini diklik, ini diklik, ini diklik. Width lagi, dipencet, ini diklik, ini diklik, ini diklik. Kalau nggak kelihatan kayak gini, sobat bisa melakukan cara ini. Klik kanan di sini, select other, klik kanan lagi. Nah, pencet permukaan ini. Oke. Oke, kemudian ke standar mat, ini diklik, ini diklik. Enter atau centang. Lalu ini kita kasih nama add to new folder kardus 2 pos 2. Oke. Ini kita suppress, ini kita suppress. Ini kita aktifin robot posisi 5. Nah, kardus 2 kita mat ke sini. Klik mat, klik advance mat, klik width, klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Enter. Klik width lagi, klik ini, klik ini, klik ini. Ini kita klik kanan, clear selection. Klik ini, klik kanan, select other, klik ini. Nah, enter atau centang. Tinggal yang ini, klik ini, mat ke sini. Centang, centang. Oke, jadi ini kardus 2 posisi 3. Kemudian ini di suppress, pindahin robotnya ke robot posisi 6. Lalu kardusnya kita mat ke sini. Klik mat, advance mat, width, ini, 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 ini. Enter. Klik width lagi. Ini, ini, ini. Enter. Ke standar mat. Klik ini dan klik ini. Enter. Oke, udah fully define. Ini kita kasih nama kardus 2 pos 4. Kemudian ini kita suppress, pindahin ke robot posisi 7. Oke. Kemudian klik mat. Ini advance mat, klik width, klik ini, ini, dan ini. Enter. Klik width, klik ini, dan klik ini. Enter. Enter. Kemudian klik ini, mat ke sini. Enter. Lalu kita kasih nama ini kardus 2 pos 5. Kemudian kita tinggal naruh nih. Ini kita suppress. Angkat dikit. Oke. Kemudian ini diklik,
matte, klik permukaan ini. Kemudian ke advanced matte, pilih width, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Klik width lagi, klik ini, klik kanan select other, klik ini, klik ini, klik kanan select other, klik ini. Oke, ini udah fully define. Kemudian ini end effectornya. Klik ini, matte ke sini, enter. Klik ini, matte ke sini, enter. Ini diklik, enter. Oke. Kita kasih nama ini kardus 2 posisi 6. Ya, kita mindahin 2 kardus saja ya. Yang ini biarin aja di sini. Biar nggak kelamaan. Oke, lalu ini kita posisin ke home position. Tadi kalau nggak salah ada kardus yang di hidden deh. Di hidden. Nah, ini dia. Kita show. Kemudian kardus homing di unsuppress. Ya, otomatis balik lagi ke sini. Nggak perlu diarah-arahin lagi. Yang mana butuh waktu, perlu waktu. Oke. Ini kemudian ini kita sembunyiin ya yang ini. Kita sembunyiin. Jadi ini kita sembunyiin. Kita pilih semuanya, klik kanan, kita sembunyiin. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ini kita suppress, ini kita suppress. Kita save dulu. Oke. Sekarang kita ke home position. Home position. Kita ke new motion study. Ini diklik. Kemudian ini ditarik ke sini. Kita zoom in. Ya, kayak gini. Ini kekecilan nih. Jadi ini kita deketin dulu. Caranya ini kita geser. Kita geser. Item-itemnya ini kita geser dari 0 ke 3. Lalu klik kiri di sini. Kemudian klik kanan di sini. Place key. Satu lagi, klik kanan di sini. Place key. Kemudian orientation and cam review dikali diklik kanan. Kita klik disable. Lalu kita arahin pandangannya jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ya, gini aja lah. Yang lebih dekat biar robotnya lebih kelihatan. Oke, kayak gini aja. Atau kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Lalu kemudian ini kita klik kanan, kita klik disable. Oke. Oke, setelah itu ini yang biru-biru ini kita blok dari bawah sampai atas. Semuanya sampai sini nih. Lalu pencet Ctrl C, terus langsung Ctrl V. Oke. Jadi kita mulai dari detik ketiga. Oke, kemudian kita akan aktifin posisi robot 1. Dari homing position ke robot 1. Misalnya kita kasih setengah detik. Jadi ini item-itemnya digeser dari detik ketiga ke 3,5. Ini diklik kiri di sini. Robot posisi 1, folder robot posisi 1 diklik kanan, unsuppress. Oke. Kemudian pencet Ctrl A di keyboard. Ini dipencet. Ini diklik kanan, suppress. Oke, kemudian geser lagi. Item-itemnya geser lagi ke detik keempat. Lalu klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Kemudian
Folder robot posisi 2 di klik kanan, di unsuppress. Oke. Pencet Ctrl A di keyboard. Ini dipencet. Kemudian folder ini kita klik kanan lagi, suppress. Oke, kemudian satu posisi lagi. Ini digeser dari detik 4 ke 4,5. Klik kiri di sini. Kemudian robot posisi 3 diklik kanan, unsuppress. Oke, jadi robotnya udah terarahkan dari homing ke posisi ini, posisi mau ngambil. Kemudian pencet Ctrl A di keyboard, ini dipencet. Folder ini diklik kanan lagi di unsuppress. Oke. Kemudian ini Cardo 1 pos 1 diklik kanan. Ini digeser dulu, setengah detik juga. Ini diklik kanan, unsuppress. Oke. Pencet Ctrl A di keyboard. Ini dipencet. Lalu ini di suppress. Oke. Kemudian ini kita akan gerakin ini diapalin ya. Ini memang sedikit butuh mengingat. Jadi sebelum kita angkat ke sini kita kasih jeda dulu. Misalnya setengah detik. Supaya vakumnya aktif. Ini kita geser ke sini. Klik kiri di sini. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini diblok sampai atas. Pencet Ctrl C, lalu Ctrl V langsung. Oke. Oke, kemudian kita geser lagi setengah detik lagi misalnya. Kita klik kiri di sini. Nah, ini robot posisi 4 di klik kanan, unsuppress. Kemudian Cardo 1 posisi 2 di klik kanan, unsuppress juga. Nah, kemudian pencet Ctrl A, ini dipencet. Kemudian folder ini sama folder ini di suppress. Untuk mencetnya bareng tinggal pencet Ctrl di keyboard, klik ini, lalu langsung di suppress nanti. Kita save dulu biar nggak hilang. Jadi gerakannya kurang lebih kayak gini. Sampai Cardo 1 posisi 2. Oke, kita calculate. Ya, dia akan zoom in. Oke, jadi dia geser ke sini. Tapi kayaknya masih kecepatan deh ini. Kita bikin 1 detik aja deh ini. Ini caranya menambah waktu, caranya memperpanjang waktu. Begini caranya. Ini kan ada kotak diamond warna abu-abu ya. Ini kita blok sampai atas. Sampai sini. Kemudian kita geser ke sini. Lalu dikalkulate. Oke. Jadi gerakannya nggak terlalu cepat. Kalau kurang cepat lagi tinggal digeser lagi. Kalau kurang lama lagi tinggal digeser lagi. Oke, kemudian kita akan aktifin robot posisi 5. Kita kasih 1 detik juga. Pelan-pelan aja ngangkatnya. Kemudian klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Aktifin robot posisi 5. Oke. Kemudian aktifin Cardo 1 posisi 3. Oke. Kemudian pencet Ctrl A di keyboard. Ini dipencet. Kemudian pencet Ctrl di keyboard. Ini diklik. Lalu langsung suppress. Gerakannya kayak gini nih. Oke. Kemudian kita akan aktifin robot posisi 6. Sama, 1 detik juga. Geser ke sini, klik kiri di sini. Aktifin robot posisi 6.
klik kanan ini, unsuppress. Kemudian, ini kelupaan saya tadi. Kardus posisi berapa ya ini? Lupa. Coba deh posisi 3. Klik kanan, unsuppress. Oh iya, betul. Bener gak ya nih? Oh, posisi 4. Posisi 4. Nah, posisi 4. Oke. Ini kita delete dulu karena ada sedikit kesalahan. Nah, kita ulangin lagi. Ini digeser 1 detik. Oke, ini digeser seperti ini. Ini kayaknya posisi 4 deh ini harusnya. Oke. Ini posisi 4, maka kardusnya juga posisi 4. Harusnya sih. Kelupaan saya tadi. Oke, robot posisi 4 diklik, di unsuppress. Kebalik. Kebalik. Kita ulangi lagi. Geser lagi. Posisi 5. Oh, ini posisi 5. Posisi 6 berarti, bener. Oke, posisi 6. Robot posisi 6. Oke, kemudian kardusnya kardus 1 posisi 4 nih. Enggak apa-apa sih. Oke, kardus 1 posisi 4. Pencet Ctrl A, ini dipencet. Oke. Kemudian ini pencet Ctrl di keyboard, ini dipencet. Sorry. Diklik kiri dulu biar birunya hilang. Lalu pencet Ctrl di keyboard, ini diklik, unsuppress. Oke, berarti tadi ada di robot posisi 6. Dan ini kardus 1 posisi 4. Kita kalkulate. Memang ini sedikit butuh kemampuan mengingat. Dan saya agak gampang lupa. Oke. Kemudian kita geser lagi 1 detik lagi. Klik kiri di sini. Tadi robot posisi 6 ya. Sekarang 7. Robot posisi 7. Klik kanan, unsuppress. Oke. Kemudian kardus 1 posisi 6, posisi 5 di klik kanan, unsuppress. Pencet Ctrl A, ini dipencet. Klik kiri di sini. Lalu ini diklik sambil pencet Ctrl, ini di suppress. Nah, nanti kita tinggal aktifin kardus 1 posisi 6. Geser lagi 1 detik juga. Oke. Ini kita aktifin kardus 1 posisi 6. Unsuppress. Pencet Ctrl A. Ini diklik. Ini di suppress. Kita lihat gerakannya. Oke, cukup halus. Kemudian kita kasih jeda setengah detik untuk mematikan ini vakumnya. Ini kita geser dari 10,5 ke 11. Klik kiri di sini, scroll ke bawah. Lalu yang biru ini diblok sampai atas. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kemudian ini kita geser ke sini. Setengah detik aja.
Lalu klik kiri di sini. Ini kan tadi terakhir robot posisi 7 ya. Kita aktifin lagi posisi 7-nya. Klik kanan, unsuppress. Oke. Kemudian pencet Ctrl A, ini dipencet. Ini klik kiri, lalu ini disuppress. Habis itu zoom in, geser lagi ke sini. Klik kiri di sini, aktifin folder robot posisi 6. Unsuppress. Oke. Pencet Ctrl A, ini dipencet. Lalu robot posisi 6 diklik kanan, disuppress. Oke. Kemudian zoom in lagi, geser lagi setengah detik. Kemudian robot posisi 5 diklik kanan, unsuppress. Pencet Ctrl A, ini dipencet. Kemudian robot posisi 5 diklik kanan, disuppress. Oke, kemudian di zoom in lagi. Kemudian ini digeser. Kemudian robot posisi 4 di unsuppress. Pencet Ctrl A, klik. Ini di unsuppress. Selanjutnya saya akan lebih cepat karena ini hanya mengulang-ulang. Oke, tadi kardus ini berhenti di posisi ini. Oke. Nah, dari sini kita akan gerakan ini ke sini dengan kecepatan 300 mm per second. Caranya ini diklik, motor ini diklik kiri, pilih yang linear motor, klik ini, kita kasih kecepatan ini pilih constant speed, kasih kecepatan 300 mm per second, centang. Nah, kita coba-coba dulu nih di sini. Ini kita geser. Ini kita geser. Lalu calculate. Oke, berarti ini kurang lama. Kita geser lagi 1 detik. Kurang dikit lagi. Pokoknya sampai dia nyentuh ini, sinar laser ini. Oke. Jadi ini 3,5 detik. 3,5 detik. Oke, selanjutnya untuk kardus kedua dan ketiga sama. Saya hanya akan tunjukin cara cepatnya. Oke, ini tadi ke robot posisi 3. Robot posisi 3. Ya bukan ya. Iya betul. Ctrl A, klik ini suppress. Oke, kemudian kardus 2 pos 1 di unsuppress. Oke. Ctrl A. Ini diklik, ini di suppress. Oke, kemudian kasih jeda setengah detik. Kayak gini.
Kemudian ini diaktifin. Salah. Digeser ke sini, kardus 2 diaktifin. Oh iya bener, ini posisi 4, robot posisi 4. Oke. Lalu pencet Ctrl A kayak gini. Ini di suppress. Ini di suppress. Ya, untuk lebih gampangnya sih, ini sebelum tiap gerakan dicatat di kertas. Kebetulan saya nggak nyatetnya di kertas, jadi sering lupa. Oke. Kemudian kardus posisi 3. Ini robotnya posisi 5. Oke. Ctrl A, ini dipencet. Suppress. Kemudian kardus 2 posisi 5. 4. Kemudian ini robot posisinya posisi 5. Oh bukan, posisi 6. Ctrl A, ini diklik. Kita lihat gerakannya. Oke. Kita ulangi sekali lagi. Ya ini sedikit error, tapi nggak masalah karena saya kayaknya tadi melakukan sedikit kesalahan. Oke, kita langsung aja ke posisi robot posisi 7. Robot posisi 7. Salah. Ini harusnya digeser dulu. Digeser dulu, baru diklik robot posisi 7. Kemudian ini kardus 2 posisi 5. Ctrl A, ini dipencet. Oke, kemudian suppress. Lalu calculate. Lihat gerakannya. Sedikit error sih, karena saya melakukan sedikit beberapa kesalahan tadi. Nah, ini salah ini. Salah ini. Ini kita hapus kalau gitu. Kita hapus. Calculate lagi. Tadi kelupaan buat geser item-itemnya, jadi error. Oke, kita ulangin. Ini geser ke sini. Ini digeser ke sini. Kemudian ini robot posisi 5. Di suppress, di unsuppress. Oh, bukan. Ini posisi 6 harusnya.
Ini saya delete. Robot posisi 6. Kemudian kardus 2 posisi 4. Oke. Ctrl A, ini diklik. Ini di suppress. Ini di suppress. Calculate. Oke, itu gerakannya. Tadi yang sedikit error. Oke, setelah itu, ini digeser lagi. Kita pindah ke robot posisi 7. Kemudian ini kardus 2 posisi 5. Pencet Ctrl A, ini diklik. Ini di suppress. Ini di suppress. Kita cek. Oke, kemudian ini kardus 2 posisi 6. Geser 1 detik, klik kiri di sini. Ini di unsuppress. Lalu klik Ctrl A, ini diklik. Ini di suppress lagi. Setelah itu, kasih jeda setengah detik buat matiin vakumnya. Ini di blok. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian naik. Naik itu berarti posisi ini nih, 6. Unsuppress. Ctrl A, ini diklik. Di situ robot posisi 5. Ctrl A, ini diklik, suppress. Setelah itu robot posisi 4. Unsuppress. Ctrl A, ini diklik. Ini di suppress. Habis itu balik ke robot posisi 3, klik kanan, unsuppress. Ctrl A, ini dipencet. Ini kayaknya posisi ngambil deh. Ini nggak usah dipakai posisi ini. Dari sini itu langsung homing saja. Langsung posisi 2. Langsung posisi 2, sorry. Nggak perlu ke posisi 3. Sorry, posisi 1. Oke, posisi 1. Ctrl A, ini. Lalu terakhir, homing position. Oke. Sekarang kita gerakin nih kardusnya ini ke depan. Dia ada di posisi berapa sih? Oke, taruh. Angkat. Oke. Berarti mulai dari sini nih. Dari sini sebanyak 3,5 detik. Ini 2 detik, 3 detik, 3,5. Oke. Itu gak. Oke, segini. Kita klik motor, pilih linear motor, klik ini, permukaan ini, kemudian pilih constant speed, ini kasih 300. Centang. Ini kita zoom out, ini kita geser, ini kita geser.
Kita klik zoom in. Ini kita geser. Ini kita geser. Oke. Satu, dua, tiga. 3,5 berarti di sini. Kita calculate. Oke, ini gerakan kardus 1, ini kardus 2. Oke. Kemudian kita kardus 2 kita sembunyiin, kita umpetin. Yang mana ya tadi? Yang ini kita umpetin. Oh, salah. Atau gini aja, di kayak gini. Ini nih. Kardus 1. Kita klik motor ini. Ini kita klik di sini. Kasih jarak misalnya 100.000. Ini pilih yang distance ya. Lalu ini kita nolin. Kita mau ilangin kardus ini. Kita zoom out. Geser ke sini. Geser ke sini. Ini digeser. Nah, ini segini. Kita calculate. Oh, kayaknya gagal tadi. Ini tak perlu berarti. Oke, kita ulangi lagi. Oke, barangkali mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Soalnya ini saya sebenarnya bikin kesalahan tadi. Jadi ini harusnya bisa hilang, bisa hilang. Sama tadi ini juga agak maju mundur, agak maju mundur. Sebenarnya ini bisa bisa hilang, bisa hilang. Saya saya tadinya mau menghilangkan ini setelah maksudnya setelah sampai sini kardusnya hilang gitu. Tapi nggak apa sih. Eh, Mungkin karena saya tadi bikin beberapa error, mohon maaf. Tapi paling nggak kita bisa tahu dasarnya dari pergerakan eh, robot Namaxis ini. Dari memindahkan kardus dari sini ke conveyor, lalu dari conveyor ke operator. Ya oke, mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk barangkali kalau sobat-sobat ada saran atau kritik, silahkan di-share di kolom komentar. Itu akan bisa menjadi feedback yang berharga bagi saya pribadi untuk peningkatan ke depannya. Oke, terima kasih.